Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada kaidah yang kelima dari pembahasan mustasna, yaitu al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Kita lanjutkan pada hukum bacaan ketika menggunakan alat istisna dengan khala, ada dan hasya. Musannif mengatakan al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Fa imma ay yakuna mansuban bi'tibarihi mudhafan bi'tibarihi maf'ulan bihi wa bi'tibari anna khala wa'ada wa hasya af'alun madiyatun. Misal adatit ta'iratu ada ta'iratan. Ada fi'lun madin mabniyun ala sukun wal fa'il dhamirun mustatirun. Wa ta'iratan maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Taib. Al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima pada kitab mulakhasnya, al-mustasna, hukum bacaan isim yang terletak setelah khala. Al-mustasna, mustasna bi khala, isim yang terletak setelah khala, ada dan hasya. Maka perlu kita fahami, perlu kita ulangi sebentar bahwa khala, ada dan hasya hada min adawatil istisna. Dia termasuk dari alat-alat istisna. Thanian, yang kedua, khala, ada dan hasya min adawatul istisna qad yakunu fi'lan wa qad yakunu harfan. Jadi khala, ada dan hasya alat istisna yang kemungkinan dia dihukumi sebagai fi'il dan kemungkinan dia dihukumi sebagai huruf. Oleh karena itu, ketika menggunakan alat istisna khala, ada dan hasya, maka mustasnanya berbeda-beda bacaannya. Makanya di situ al-mustasna bi khala wa ada wa hasya lahu hukmani. Isim yang terletak setelah khala, ada dan hasya ada dua hukum. Al-murad bi dua hukum di sini adalah hukmani, adalah qiraatani. Ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Yang pertama, fa imma ayyakuna mansuban bi'tibarihi maf'ulan bihi. Yang pertama adalah dibaca nasab. Isim yang terletak setelah khala, ada dan hasya dibaca nasab. Bi'tibariha maf'ulan bihi. Dia sebagai maf'ulun bih. Wa ayyakuna bi anna khala, ada dan hasa fi'lun madi atau fi'lan madian, dan bahwasanya ada, khala, ada dan hasya ini yang dianggap sebagai fi'il madi. Jadi kita ulangi bahwa ketika menggunakan alat istisna dengan khala, ada dan hasya, maka isim yang terletak setelahnya ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah dibaca nasab, tapi bukan sebagai mustasna, tapi nasabnya dia sebagai maf'ulun bih secara kedudukan, dan i'raban wa i'raban itu sebagai mustasna.
Taib. Kedudukannya dia sebagai maf'ulun bih, tapi maknanya adalah makna seperti mustasna. Kenapa? Karena khola, ada, dan hasya dianggap sebagai sebuah fi'il. Dianggap sebagai sebuah fi'il. Taib. Contohnya di situ adalah ada ta'iratu, ada ta'iratan. Telah kembali beberapa pesawat kecuali satu buah pesawat. Secara arti, secara makna, maka ada ta'iratan adalah mustasna. Tetapi secara i'rab dan kedudukan, maka ta'iratan bukan sebagai mustasna, tapi dia sebagai maf'ulun bih, karena ada khola dan hasya i'tibaran fi'lan madiyan. Karena dia dianggap sebagai fi'il madi atau sebuah fi'il. Karena biasanya kalau ada fi'il itu ada maf'ul, kalau ada fi'il dan ini biasanya ada maf'ulun bih. Maka ini ada khola dan hasya, alat istisna yang sebagai fi'il, dan isim yang terletak setelahnya dibaca nasab sebagai maf'ulun bih secara kedudukan. Kedudukannya dia sebagai, atau i'rabnya dia sebagai maf'ulun bih, tetapi secara makna dia mustasna. Karena kalau diartikan adalah arti sebagaimana mustasna. Maka ada ta'iratu, ada ta'iratan. Telah kembali beberapa pesawat kecuali satu pesawat. Jadi itu. Kemudian begitu juga pada contoh-contoh yang lainnya. Silahkan dikembangkan kepada contoh-contoh yang lainnya yang sebagaimana kita pelajari. Misal hadarar rijalu, ada rajulan. Hadarar rijalu, ada, atau hasya, ada khola rajulan. Rajulan nasab sebagai maf'ulun bih secara kedudukan. Adapun secara makna dia mustasna. Begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang kedua, au majruran bi'tibari anna khala wa ada wa hasya hurufu jarrin. Atau dibaca majrur, isim yang terletak setelah khala, ada, dan hasya dibaca majrur karena dianggap dia sebagai huruf jar. Misal ada ta'iratu khala ta'iratin. Nah, ta'iratin nasab karena ta'iratin majrur karena khala sebagai huruf jar. Oleh karena itu khala harfu jarrin mabniyun ala sukun, ta'iratin majrurun bil kasrah. Adapun secara arti makna dia adalah mustasna. Karena kalau kita artikan telah kembali beberapa pesawat kecuali satu pesawat. Makanya di situ khala, ada, dan hasya ini adalah alat istisna. Secara makna, secara arti, dia adalah isim yang terletak setelahnya adalah mustasna. Tetapi secara i'rab dan kedudukan sebagai maf'ulun bih atau majrur. Oleh karena itu, isim yang terletak setelah khala, ada, dan hasya ada dua bacaan. Bacaan yang pertama adalah dibaca nasab sebagai maf'ul bih secara kedudukan dan i'rab, adapun secara makna dia mustasna. Yang kedua bisa dibaca majrur. Karena khala, ada, dan hasya dianggap sebagai huruf jar, maka dia majrur secara kedudukan dan secara i'rab, tapi secara arti dan makna dia adalah mustasna karena khala, ada, dan hasya dia adatul istisna. Kemudian yang berikutnya waqad tasbiqu ma al-masdariyatu ada wa khala. Dan ma masdariyah itu
itu terkadang bersambung dengan ada dan khala. Berarti kita katakan ma ada wa ma khala. Ma masdariyah terkadang waqad tasbiqu ma al-masdariyah khala wa ada. Dan terkadang ma masdariyah itu mendahului ada dan khala. Berarti sebelum ada ma. Kita baca ma ada. Sebelum khala ada ma. Maka kita baca ma khala. Ma khala. Taib. Nah, ma yang mendahului ada dan hasa, ma dan khala adalah disebut dengan ma masdariyah. Wahina idin, dan ketika itu yata'ayyanu nasbul mustasna. Dinasab isim yang terletak setelah ma ada dan ma khala. Wa ba'da ada dan khala ala annahu maf'ulun bihi wa annahuma fi'lani madiyani. Misal, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Nah, syahidnya di situ adalah ma khalallaha. Ma khalallaha batilun. Amma hasya fala yasbikuha ma. Adapun hasa maka tidak boleh ma mendahulunya. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan berikutnya adalah setelah kita menyelesaikan dari khala, ada dan hasya, maka perlu diperhatikan terkadang kita mendapati ada, terkadang ada dan khala itu didahului oleh ma. Berarti kita mengatakan ma ada atau ma khala. Nah, ma yang mendahului ada, yang kita baca ma ada, atau ma yang mendahului khala, yang kita baca dengan ma khala, maka ma ini disebut dengan ma masdariyah. Kemudian apabila ada isim yang terletak setelah ma ada atau ma khala, maka hanya ada satu bacaan, yaitu dibaca nasab saja. Jadi kita ulangi, isim yang terletak setelah ma ada atau ma khala adalah mustasna karena mereka alat istisna, tapi dibaca nasab sebagai maf'ulun bi secara kedudukan, tapi secara hukum dia adalah mustasna. Dengan kata lain, maka isim yang terletak setelah ma ada atau ma khala wajib dibaca nasab. Tidak boleh dibaca majrur. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama, apabila khala dan ada tidak didahului oleh ma, maka isim yang terletak setelahnya ada dua bacaan. Satu dibaca nasab, yang kedua dibaca majrur. Yang kedua, apabila ada dan khala ini sudah didahului oleh ma, maka isim yang terletak setelahnya dibaca nasab saja. Tidak boleh majrur. Dibaca nasab saja. Taib. Makanya contoh di situ ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ketahuilah setiap sesuatu selain Allah itu adalah kebatilan. Maka ma khalallaha dari situ ma khalallaha Allah nasab sebagai mustasna. Taib. Ma khala karena dia sudah diawali oleh ma, maka lafdzul jalal Allah wajib dibaca nasab. Tidak boleh dibaca majrur. Tidak boleh kita mengatakan ma khalallahi wa hadza la yajuz. Amma hasa fala yasbiquha ma. Adapun hasya tidak boleh didahului oleh ma. Taib. Kita lanjutkan malhudatun. Yang pertama, catatan yang pertama, yu'rabu lafdhu ghaira wasiwa kama tudahu a'lahu.
idza ustu'mila li ghardil istisna'i bima'na ila. Amma idza ustu'mila li ayyi ghardin akhara u'riba hasaba mawqihima fil kalam. Baik, catatan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa dua lafadz ghairu dan siwa kama tudahu a'lahu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, idza ustu'mila li ghardil istisna bima'na ila. Apabila keduanya dipakai, digunakan untuk sebagai alat istisna, maka diartikan ilah. Amma idza ustu'mila li ayyi ghardin akhara. Adapun apabila keduanya dipakai untuk tujuan yang lain, bukan digunakan untuk alat istisna, u'riba hasaba mawqihima fil kalam. Maka dia di-i'rab sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab online dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka catatan yang pertama di sini adalah ghairu dan siwa tidak selamanya dia alat istisna. Ghairu dan siwa tidak selamanya dia sebagai alat istisna. Kenapa? Karena yang pertama, ghairu dan siwa apabila digunakan, dipakai sebagai alat istisna, maka ghairu dan siwa diartikan ilah. Karena sebagai alat istisna. Sebagai contoh yang telah berlalu. Adapun jika dipakai untuk tujuan yang lain, bukan sebagai alat istisna, maka dia di-i'rab sesuai kedudukannya di dalam kalimat. Berarti dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca majrur. Bisa ghaira, bisa ghairu, bisa ghairi. Taib. Contoh kita perhatikan contohnya di situ, kalamuka ghairu mafhumin. Ucapan kamu itu tidak bisa difahami. Kalamuka kalamu marfu'un mubtada, ghairu mafhumin ghairu marfu'un khabarul mubtada. Ghairu di sini tidak digunakan sebagai alat istisna, makanya tidak diartikan kecuali. Kalau ghairu di situ digunakan alat istisna, maka artinya kecuali. Namun pada kalimat ini dia tidak digunakan sebagai alat istisna. Taib. Kemudian yang berikutnya yang ba. Yang ba adalah waqad talhaqu adatu ta'rifi al-lafdhu ghaira fanaqulu al-ghair. Terkadang alat ma'rifat alif lam ini bertemu dengan lafadz ghair. Waqad talhaqu adatu ta'rifi al-lafdhu ghaira fanaqulu al-ghair. Terkadang alat ma'rifat alif lam itu bertemu dengan lafadz ghair. Fanaqul al-ghairu. Al-ghairu. Berarti maksudnya adalah terkadang ghair itu dimarifatkan dengan alif lam. Bimakna tarfi tsalits. Kalau ghair dikasih alif lam, maka artinya pihak ketiga. At-tarfu ats-tsalits. Pihak ketiga. Misal, sudirat hadhihi syahadatu duna adna mas'uliyatin fima yata'allaku bihuquqil ghairi. Syahadah ini diterbitkan tanpa sepengetahuan yang bertanggung jawab fima yata'allaku bihuquqil ghairi, karena hubungannya dengan hak-hak pihak ketiga. Maka al-ghair mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Dengan kata lain, pada asalnya ghair itu tidak ada alif lamnya. Karena penggunaan ghair itu selalu mudhaf kepada isim yang lain. Jadi kata ghair itu pada asalnya dia tidak boleh ada alif lamnya. Kenapa? Karena lafadz ghair ini penggunaannya itu selalu mudhaf kepada isim yang setelahnya. Namun terkadang suatu saat, jarang kita dapati, ghair terkadang dikasih alif lam. Nah, jika kata ghair dikasih alif lam, maka artinya pihak ketiga.
Atau kalau kita bikin contoh lain adalah halakatil usratu bisababil ghairi. Bisababil halakatil usratu bisababil ghairi. Hancurnya keluarga disebabkan pihak ketiga. Maka al-ghairi di situ artinya pihak ketiga karena ada alif lamnya. Maka dari sini peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuntas sudah pembelajaran kaidah daripada mustasna. Jadi sekali lagi bahwa mustasna adalah isim nasab yang terletak setelah alat istisna. Yang kedua, alat istisna adalah illa, ghaira, siwa, khala, ada, dan hasya. Kemudian sudah kita pelajari, sudah kita rinci daripada hukum bacaan isim yang terletak setelah alat-alat tersebut, sehingga kita harus menghafalkannya, harus memahaminya, karena tidak semua isim yang terletak setelah illa sebagai mustasna dan dibaca nasab. Tidak harus demikian. Ada yang wajib dibaca nasab, ada yang boleh, ada yang di-i'rab sesuai dengan kedudukannya. Maka untuk mengetahui itu semuanya adalah kita harus bisa melihat pada susunan kalimatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa qiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.